Jadi tidak akan bergeser telapak kaki itu anak Adam itu besok di yaumul qiyamah di hadapan Rabbnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ditanya 4 perkara. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mengucapkan syukur alhamdulillah sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semua yang masih diberikan usia yang panjang, sisa umur kita digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an arba'in. Jadi tidak akan bergeser telapak kaki itu anak Adam itu besok di yaumul qiyamah di hadapan Rabbnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama di antaranya yaitu masalah umur, usia, ya. Usia kita ngan umrihi fima afnam, umur kalian itu dihabiskan untuk apa? Besok menjadi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita semua. Oleh sebab itu sebelum saya menyampaikan 4 hal ini, saya akan menceritakan sedikit hikayah. Ya mungkin hikayah ini atau cerita ini bisa menjadi iktibar bagi kita semuanya. Ada orang tua. Orang tua itu usianya sekitar 65 tahun. Di sini ada enggak usianya 65 tahun? Ada. YouTuber manduk-manduknya ada. Berarti sudah dapat bonus ya. Usianya 65 tahun. Dia seorang saudagar kaya raya. Asetnya di mana-mana ada. Anaknya pun banyak. Asetnya banyak, hartanya banyak, anaknya pun banyak. Karena dia seorang saudagar, lalu ada wartawan untuk dialog. Pak, kata wartawan, saya mau tanya kepada Bapak usianya berapa sekarang? Orang tua tadi jawabnya, usia saya baru 7 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, wartawan itu tadi tanya, Pak, Bapak anaknya berapa? Anak saya cuma 1. Ini orang kaya ini ditanya. Kemudian saya tanya lagi, Pak, harta Bapak itu banyak, Pak? Tidak. Harta saya cuma 15 juta sampai 20 juta. Tidak banyak. Orang kaya padahal. Kemudian wartawan itu menanyakan sama orang tua begini, Pak, Bapak jangan bohong terhadap diri Bapak sendiri. Saya tahu usia Bapak itu 65 tahun. Kenapa Bapak ngomong 7 tahun? 50 berapa tuh? 65 ambil 48 ya? 58. Yang 58 tahun itu kemana Bapak? Kata orang tua tadi, nah memang usia saya 65 tahun. Cuma 65 tahun itu yang untuk ibadah saya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kalau dikumpulkan mungkin hanya 7 tahun. Maka itu saya katakan usia saya itu 7 tahun. Itu kata orang tua tadi. Ya benar juga ya. Maksudnya usia yang baik 7 tahun. Yang kedua, Pak, saya melihat Bapak itu anaknya banyak, 10 orang, Pak. Kata wartawan tadi. Mengapa Bapak menafikan yang 9? Mengapa Bapak yang ngakui hanya 1? Nah, benar 10 orang anak saya itu memang saya mempunyai anak 10.
Tapi kesekian 10 itu yang baik cuma 1. Bapak jangan ketawa sebelum paham, Pak. 10 anak itu yang tahu dengan saya cuma 1. Memang Pak, zaman sekarang itu Pak, anak 10, orang tua 1 itu bisa merawat anak 10 orang jadi orang semua. Ya udah. Tapi anak 10, orang tua 1 tidak bisa terawat. Yang paham yoyo itu. Yang banyak. Bapak ngomong anaknya yang 10 itu macam mana? Yang 9 itu macam mana Pak? Kok Bapak ngomong cuma 1? Karena yang baik anakku 1. Yang saya harapkan, kalau orang Jawa bilang mendem jeru junjung dhuwur, ya. Yang ketika saya meninggal, dialah yang saya harapkan. Anak saya satu-satunya itulah yang saya harapkan. Ketika saya meninggal kelak, dialah yang akan memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, mentalkin, mendoakan setiap harinya. Dialah anak satu-satunya. Yang lainnya tidak kuanggap sebagai anak yang bisa mendoakan orang tua, karena memang dia tidak baik kepada saya ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak 10 tidak ada yang baik, cuma 1 yang baik. Itulah maka saya katakan anak saya cuma 1. Nah, Bapak anaknya berapa yang baik, berapa itu yang lain. Kemudian Pak, wartawan tuh paham lah dengan itu akhirnya. Yang ketiga Pak, saya tahu Pak, harta Bapak di mana-mana. Di bank itu, di bank sampai tidak nerima, saking banyaknya harta Bapak. Ngapa Bapak hanya bilang 15 juta sampai 20 juta? Nah, kata beliau, duit saya, harta saya memang banyak. Tetapi selama umur 65 tahun itu, yang ditasarufkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin cuma hanya segitu untuk membangun masjid, untuk membangun musola, santunan anak yatim, kaum duafa, mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 tahun. 20 juta. Maka harta saya yang kekal sebenarnya itu itulah harta saya. Tidak lebih dari itu. Nah, sisa hartanya untuk rebutan anak-anak saya. Mati belum untuk rebutan. Bahkan ada dicepetkan. Orang tuanya belum meninggal, cepat minta warisan. Iya, ada orang macam itu dah. Orang tuanya belum meninggal sudah nuntut warisan. Ada Pak yo? Ada orang datanya ada. Tidak ada yang datang. Tidak ada orang sini. Tidak ada bedanya maksudnya. Ya, itu. Dari cerita singkat ini Pak, ya, singkat kan ceritanya? Ya. Apa kita sudah ya? Dari cerita singkat ini, jangan-jangan Pak, orang yang ada di dalam cerita itu mungkin bisa jadi kita Pak. Atau kita yang ada di cerita hikayah orang tua tadi itu. Tapi kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang tua yang semacam itu. Pantas kalau Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwasanya tidak bergeser anak Adam atau manusia besok yaumul kiamah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ditanyakan 4 hal tadi. Yang pertama masalah umur. Kita alhamdulillah Pak, diberikan usia oleh Allah panjang, ya tak? Tetapi masih digunakan untuk hal yang baik. Setelah maghrib kita masih kumpul di sini kan baik, ya tak? Ya Allah, itu disyukurin ya Pak, nikmat umur yang semacam itu. Belum tentu Pak, orang-orang yang selevel Bapak atau seumur dengan Bapak kesana kemari di dekat terminal apa di mana ya, keliuran sana sini sambil membawa ceplek apa itu namanya. Nah itulah apa yang paham lah, saya paham. Nah orang sebab itu masalah umur ini sangatlah penting. Sejak kita akil balik Pak, sampai usia kita yang sekarang ini, kita mestinya tahu amal yang kita perbuat, baiknya seberapa, buruknya seberapa, ya kita tahu karena kita yang mempunyai badan ini. Jadi kita tahu.
Nah, oleh sebab itu dengan umur ini kita tidak boleh main-main. Imam Ghazali itu pernah menanyakan kepada murid, sekali waktu dengan waktunya itu, ya, dengan umur kita gunakan dengan yang baik. Waktu yang sedikit 1000 tahun yang akan kita hadapi itu lebih dekat daripada 1 menit yang sudah berlalu. Ya enggak? Karena apa? 1 menit yang sudah berlalu itu akan menjauh dari kita. Sisa umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan terus menjauh dari kita. Kita akan menghadapi suatu kematian, terkikis terus. Oleh sebab itu kita juga jangan main-main. Jangan lalai, jangan lupa terhadap umur kita. Karena apa? Malaikat tidak pernah lupa terhadap kita. Malaikat maut itu tidak pernah lupa terhadap kita. Kapan waktunya tidak pernah lupa terhadap kita. Oleh sebab itu, bapaknya Nabi Yusuf, siapa bapaknya Nabi Yusuf? Siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan buta, ya tak? Bapak tahu sebabnya Nabi Yakub kok buta? Bukan. Tahulah nangis. Sebabnya Nabi Yakub itu buta, Pak. Dia itu menyembelih hewan, anak sapi, menyembelih hewan, anak sapi itu disembelih. Induknya itu tahu, anaknya disembelih itu tahu. Induk sapi itu menangis. Nah, menangis melihat anaknya disembelih. Oleh sebab itu, ini Pak Ustadz Sulaiman ini, yuk saya lupa pula tadi perhormatan ya, di belakang perhormatan ya. Sebenarnya ideal menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih binatang itu, Pak, satu dengan yang lain itu tidak boleh nampak, Pak. Itu adab yang diaturkan oleh Rasulullah itu macam itu, tidak boleh nampak. Sapi yang disembelih Nabi Yakub tadi kelihatan nangis dia. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memberikan ujian yang besar kepada Nabi Yakub. Terpisah Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Akhirnya apa? Nangis terus ya. Nabi Yakub tuh nangis terus, ingat anaknya tadi itu, seperti sapi ingat anaknya tadi nangis. Lama buta. Nah itulah. Oleh sebab itu kalau nyembelih jangan sampai melihat itu adab. Tapi banyak yang menyembelih tahu macam itu, yang jaganya tidak tahu. Nah itu sekilas tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam di saat itu dia itu didatangi malaikat Israel penyambut-nyambut. Israel. Nabi Yakub, saya mendapatkan perintah untuk menjabut nyawa. Kenapa engkau tidak memberikan tanda-tanda? Aturan kasih tanda-tanda biar saya persiapan. Ya, enak juga kalau macam itu, Pak ya. Persiapan. Besok kamu 2 minggu lagi meninggal. Cepet-cepetlah bertaubat. Penuhlah masjid ini. Ya enggak? Penuh masjid ini. Yang biasa tidak itu kalau ditahu. Kalau tidak diberitahu, walaupun sudah putih uban kita tidak merasa, walaupun rumahnya dekat masjid. Makanya orang yang rumahnya dekat masjid, dekat musola, kok tidak pernah sholat di masjid, tidak pernah di musola, dia sholatnya tetap salah, tapi kurang afdol. Jual itu tanah dekat masjid, dekat musola. Ya enggak? Nah itu. Nah, kamu sudah diberi tanda. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kita kan banyak. Dalam Yasin itu kan dijelaskan. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Orang itu kalau diberikan umur panjang, itu pasti dikurangi kejadian asalnya. Ya. Oleh sebab itu kita ini diuji oleh Allah fisik kita. Makin diberi umur panjang, fisiknya makin kurang. Yang biasanya kita duduk-duduk macam ini, dia harus pakai kursi. Ya enggak? Enggak, saya enggak nunjuk. Bapak kok langsung nunjuk ini, enggak? Loh, beliau pakai kursi, enggak? Itu masih mending. Tapi apakah kita tahu di tuanya kita bisa pakai kursi terus berada di masjid? Ya enggak? Wallahu a'lam bishawab. Nah itu. Sudah dikasih tanda-tanda. Orang dengan fisik kita
berkurang ya, tambah usia berkurang. Paling kuat bawa HP itu ya, ngeliput kan karena pekerjaan ringan itu. Cuma hasilnya besar. Nah itu yang YouTuber itu kan ringan bener, sano. Ringan tapi hasilnya besar. Sudah dikasih tanda. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya gigi lah ya, termasuk gigi lah sudah mulai rontok. Kalau ompong mandi rontok, dikit rontok. Nah, kopeng lah mulai pekak. Ini tanda-tandanya nak. Rambut sudah mulai, ya ada yang putih, ada yang kuning, ada yang campur lah sudah putih. Rambut sudah mulai putih, sudah mulai berubah. Mata sudah mulai kabur. Maka ya pendengaran tidak jelas, mata sudah mulai kabur. Mata kabur itu kalau laki-laki dua obatnya. Soekarno Hatta sama perempuan cantik. Kabur yang mana kalau nengok perempuan pasti dia, wah ini siapa? Itu kalau punya istri. Nah itu. Makanya kalau itu perempuan saya tidak tahu lah. Kalau perempuan tidak. Sudah kamu sudah diberitahu. Nabi Yakub sudah diberi tanda-tandanya. Makanya oleh sebab itu kehidupan ini sebenarnya Pak, menuju kematian itu tidak lepas dari waktu sholat. Kapan waktu sholat? Orang itu meninggalnya kalau tidak subuh ke luhur, tidak? Subuh luhur. Kalau tidak luhur ke asar. Nah, ya tidak? Kalau tidak asar ke maghrib. Kalau tidak maghrib ke isya. Ingatlah, tidak percaya lah. Kalau tidak setelah zuhur, setelah asar, tidak setelah asar, setelah maghrib. Begitu memang kematian. Makanya orang itu umat Nabi Muhammad jangan sampai kau tinggalkan sholat. Barangkali setelah zuhur, nah ini jangan sampai tinggalkan sholat isya. Barangkali setelah isya kita tidak ada lagi. Tuh, kita kan tidak bisa menjamin kehidupan kita ya. Tak? Imam Syauqi mengatakan begini, kalau tidak salah syairnya, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza hanal lailu hal ta'isu ilal fajri kamin sahihin mata bi ghairi ilatin kamin sahihin mata bi ghairi ilatin. Itu tazawwad bittaqwa, persiapkan dengan dirimu dengan takwa. Kenapa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya kau tidak ngerti. Idza hanal lailu, ketika datang waktu malam, hal ta'isu ilal fajri, ataukah kamu bisa meyakinkan esok harinya kau masih hidup? Jadi, siapa yang bisa menjamin esok pagi masih hidup? Atau setelah isya ini? Tidak ada yang satu pun yang tidak ada yang bisa. Karena kamin sohihin mata bi ghairi ilati. Banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia tanpa diawali sakit. Tidak ada sakit. Yang sakit bertahun-tahun tidak mati. Tidak. Paling mati setengah mati. Ya kan? Sakit stroke itu kan setengah mati. Separuh mati, separuh hidup. Orang sakit stroke itu ya. Itu setengah mati, setengah hidup. Tidak bisa yang bisa menjamin kehidupan itu, tidak bisa kematian. Kamin sohin mata bi ghairi. Banyak sekali orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia tanpa diawali dengan mati. Oleh sebab itu kita ini waktu itu memang berjalan sangat cepat sekali. Apalagi akhir-akhir abad sekarang ini. Dulu itu nampaknya kalau lebaran itu lama, Pak ya. Dulu zaman kita masih kecil itu dulu. Sekarang tuh cepet nian. Cepet nian ya Allah Gusti Allah. Cepet nian. Kemis ini sudah cepet nian kemis lagi. Apalagi yang banyak setoran, Pak ya. Yang banyak utang itu ya Allah cepet nian. Nah kemarin baru. Nah, yang kenceng ketawanya itu awalnya prihatin juga loh. Cepet. Dulu nampaknya kita masih anak-anak. Sekarang anak kita punya anak lagi. Ya, saking cepetnya waktu. Maka min asrot tisaan termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, termasuk diantaranya yaitu
cepatnya perputaran waktu. Nah itu perputaran waktu. Lebih-lebih memang orang yang banyak utangnya dari setoran cepatnya. Makanya jangan kalau hidup ini ya, walaupun pas-pasan jangan banyak utang Pak. Kalau bisa macam itu. Itu bahaya Pak. Nggak pikir tenang gitu Pak. Ya kalau banyak utang. Ya utang tuh utang lah, tapi jangan banyak-banyak. Ya orang nggak. Tapi bagus juga banyak utang tuh banyak semangat kerja. Yang susah punya utang nggak semangat kerja. Nah ini bahaya ini. Nah itu. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalah umur itu kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tolak umruh hasunah." Umurku yang baik itu orang yang diberikan umur panjang, ya, tapi digunakan untuk kebagusan. Nah, itu. Makanya saya memang benar-benar salah pada orang-orang jamaah Masjid Al-Ihsan, orang tua-tua ya masih mau ke masjid Pak. Ya, datang tapi wajar kalau tua. Ya datang ke masjid wajar. Yang penasaran tuh yang muda datang ke masjid terus ayo. Makanya kalau mencari menantu, carilah yang pemuda yang rajin ke masjid. Terutama sholat subuh. Nah itu carilah. Tidak ada juga dari pemuda yang subuh datang ke masjid. Artinya walaupun umur kita itu pendek, 40 tahun, 35 tahun, tapi dia penuh kebaikan, penuh kebajikan. Makanya itu termasuk umur yang panjang. Apa? Umur yang berkah. 100 tahun umur kita, tapi tidak digunakan untuk kebaikan, itu ya bahaya. Paling berarti siksa wae gitu. Nah, saya tanya sama Bapak, pilih umur panjang apa pendek umur? Wah, pasti ngomong umur panjang. Ya udah. Ya wajar Pak. Itu kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita gunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, an sababihi fima abla, masa muda. Masa muda ini digunakan untuk apa? Masa muda. Umur kita itu masih muda ini. Masa muda. Ayo kan ada kan? Masa yang darah muda kayak aja. Iya. Jadi orang yang masih muda ini Pak, tantangannya banyak sekali. Kalau masa muda itu untuk hura-hura, masa muda untuk foya-foya, akhirnya sengsara. Alhamdulillah Pak, kalau anak kita ada di pesantren, anak kita tidak meninggalkan sholat yang masih muda, masih kecil-kecil, anak kita disekolahkan nurut oleh, itu termasuk anak yang soleh. Dia bisa memanfaatkan waktu. Soalnya masa muda ini besok dipertanyakan. Kalau malah ya Allah, kadang-kadang saya prihatin juga Pak. Nengok anak muda-muda wayah masih tahap dalam pendidikan, ya, nggak sekolah pada keliruan sana sini. Itu masa mudanya akan cerah, akan binasa di kemudian hari. Oleh sebab itu anak kita kadang di pesantren, di sekolah nggak bertemu orang tuanya sampai bertahun-tahun. Itu walaupun sekarang itu menangis, di kemudian hari dia akan tertawa. Tapi kalau sekarang tertawa, di kemudian hari akan menangis. Anak yang masa usia pendidikan tidak mau bersekolah, tidak mau mondok, tidak mau menuntut ilmu, dia akan menangis di kemudian hari. Walaupun sekarang dia itu tertawa. Nah, dulu ada seorang sufi, ya, dia itu waktu mudanya, dia tuh hura-hura, memang kaya raya. Biasa orang yang kaya raya itu dia menggunakan harta tidak dalam kebaikan. Itu wajar, namanya pemuda. Ada pemuda namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu pemuda yang kaya raya. Dengan kekayaan Malik bin Dinar itu, Malik itu artinya kan apa? Raja. Dinar artinya duit. Memang orang banyak duit itu jadi raja. Nah apa enggak? Semuanya terpenuhi. Lalu sudah dengan duit. Nah, pada suatu hari dia itu mengadakan pesta yang luar biasa sampai berhari-hari. Dan duitnya banyak. Kemudian ada orang misteris, lah namanya. Datang di situ nanya, "Mas, ini siapa yang punya? Yang punya hajat ini siapa?" Yang punya hajat ini adalah Malik bin Dinar. Bos saya. Ya, yang jadi ajudannya ngomong macam itu. Nah, dia itu hamba saya ataukah dia itu merdeka?
Dia orang merdeka. Kalau hamba saya tidak mungkin dia melakukan hal semacam ini. Ya. Kalau dia hamba Allah, perilakunya bukan macam ini. Apa? Dia punya duit untuk hambur-hamburan yang tidak ada manfaatnya. Sampaikan salam saya kepada Malik bin Dinar. Kalau memang dia hamba Allah, tidak macam ini caranya. Akhirnya disampaikan oleh ajudannya, asisten satu lah ya. Disampaikan. Setelah disampaikan, itu bermimpi. Mimpinya tadi itu seakan kiamat datang. Setelah kiamat datang, dia nak dimasukin ke dalam neraka. Dalam neraka takut juga ya. Setelah itu berpikir, benarlah kata orang tua tadi itu. Kata orang tua tadi, duit yang kamu miliki untuk hura-hura tidak ada manfaatnya. Imbasnya semacam itu. Akhirnya dia taubat, Pak. Tidak mau lagi nanggap organ tunggal itu, tidak mau lagi. Joget-joget tidak mau lagi. Digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh akhirnya dia menjadi seorang sufi yang terkenal, yaitu Malik bin Dinar. Nah itu. Jadi masalah muda, memang masa muda ini masa yang penuh tantangan, Pak. Apalagi zaman sekarang, Pak. Orang-orang muda, bukan tua muda ya, tak? Yang sekarang itu, makanya kemarin itu suruh nyampaikan khutbah Jumat itu, Pak. Yang menghancurkan generasi muda kita Indonesia ini sekarang adalah narkoba itu, Pak. Ya Allah. Narkoba itu lebih membahayakan daripada Homer tadi, Pak. Narkoba itu akan merusak saraf-saraf otak tadi itu. Nah, kalau minuman keras ya berat, tapi tidak seberat daripada itu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan innamal khamru, yang kaitannya dengan itu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Itu fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya homer. Nah, orang Allah hanya mengatakan memang homer. Di situ tidak dikatakan sabu-sabu, terus apa lagi? Sabu-sabu, terus apa namanya? Ganja. Nah, Bapak yang paham lah. Ganja, terus apa lagi, Pak? Erwin. Ustaz tahu. Segala macam itu. Walaupun tidak disebutkan di situ, dalam usul fikih itu dijelaskan bahwasanya itu macam itu juga termasuk karena barang yang memabukkan itu tetaplah sama dengan homer. Oleh sebab itu, Pak, kita sebagai orang tua harus kita meneliti anak kita, Pak. Jangan sampai anak kita terkena daripada itu tadi homer, terus ganja, terus yang membahayakan dari itu narkoba itu, Pak. Nah itu masa muda, masa yang penuh tantangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfa'ahu. Nah, masalah harta itu besok dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta berbeda dengan pertanyaan yang lain, hisab yang lain. Harta itu ditanya, dari mana harta kau dapat dan kemana harta dibelanjakan. Nah ini harta itu kau didapat. Ada harta itu didapat dari barang yang halal, tapi dalam pentasarufannya ditasarufkan pada yang haram. Itu juga bahaya. Ataupun perkara yang haram, harta dari barang yang haram ditasarufkan kepada barang yang halal. Itu sawa ungkana, sama wae setali 3 uang. Ya. Oleh sebab itu masalah harta, masalah harta besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan dari perkara yang haram itu lebih membahayakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Setiap barang yang tumbuh dari perkara haram, daging yang tumbuh dari perkara haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih baik darinya. Kemudian imbasnya dari makanan yang haram, Bapak dengarkan enggak, Pak ini? Kok diam semua pikir saya?
Ya, nomor rumah ayah dah. Saya takut. Memang diam itu ada dua kemungkinan. Ada yang tidur, ada yang memang dengarkan. Sama saya kusuk ya dah. Saking kusuknya tidak sadar ya. Ya. Orang yang memakan barang haram itu doanya mardudat, tertolak. Artinya tidak dikabulkan. Maka kadang-kadang kita memohon kepada Allah, ya Allah, nengok anak kita nakal, berdoa gitu. Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ya Allah anak yang soleh. Tapi makanan tetap mengonsumsi barang haram. Maka doanya tertolak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami min azwajina, dari keturunan yang baik, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan di mata saya ya Allah. Tapi doanya tertolak. Karena apa? Makanan-makanan yang halal, makanan yang itu tadi haram, maka tertolak. Itu tadi kita mempunyai dari menghasilkan barang haram, kemudian disedekahkan, itu tetap haram. Kata Pak Zainuddin itu, mencuci dengan air yang najis tetaplah najis. Nah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngapa menolak? Karena innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, bersih, maka tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Makanan yang haram, dari hasil yang haram, itu akan berimbas kepada anak kita, istri kita. Maka kita jangan menyalahkan. Ngapolah anak kita saya ini kok nakalnya luar binasa. Istri ya juga macam itu nakal. Enggak lah kan itu. Istri rumah tangga enggak pernah tentram, repot terus. Nah itu dikoreksi ya. Kalau memang ada perkara yang haram, hilangkan itu. Makanan yang dia ambil dari perkara yang haram, bapak punya duit 200.000, diberikan beras satu kampil itu berapa beras? Berapa? 300 lah, punya duit 300.000, diberikan satu kampil beras, ya dah. Kemudian beras tadi kita masak, jadilah apa? Nasi. Jangan dari beras lagi, jadi nasi. Nah, nasi dituangkan ke piring, ya dah, piring. Iya, tidak usah, sabar dulu, makannya nanti, ya. Masih panas saya makan, dituangkan ke piring. Tidak usah ditiup pak, makanan tuh kalau panas tidak usah ditiup pak, biarkan dia, karena apa? Hilang keberkahannya kalau ditiup. Kalau kita tidak ditiup, kata Ustaz tidak boleh ditiup, tadi dimakan. Ya dah, makannya makan sambil panas. Sudah dingin tadi, disuapkan kepada anak kita. Nah, dengan tidak secara langsung kita telah menyuapkan anak kita itu dengan makanan yang haram daripada perkara yang haram tadi itu. Dimasukkan, dituapkan kepada anak itu otomatis makan barang haram. Nah, barang yang haram tadi itu dari hasil yang haram masuklah ke dalam perut besar ini, ya dah. Diproses dalam perut besar ini, digiling, proses. Yang tidak guna, ada yang tidak guna, ada. Jadinya sampah yang dikeluarkan setiap pagi itu saripati makan yang tidak ada gunanya, ya dah. Yang ada gunanya bentuklah darah. Darah menyemprotkannya ke jantung, jantung menyemprotkan ke otak menggerakkan sel-sel saraf. Nah itu jadi itu. Karena makanan yang dihasilkan makanan yang haram, maka anak cenderung berpikir kepada perkara yang haram. Nah itu pak. Yang lebih celaka lagi pak, bibit sawit hilang, ditanam di kebun kita, ya dah, ditanam di kebun kita, tumbuhlah dia, berbuahlah dia, selama-lamanya dia, macam itulah pak. Makanya jangan heran pak kita, biarlah duit kita dikorupsi ketua MBG, ya dah, biarlah dia, makanlah kau sepuas-puasnya. Kalau itu duit rakyat, nak minta izin macam mana dia, ya dah. Punya orang miskin, ya. Itu selama-lamanya duit itu masih dikasihkan anak makan haram. Begitu terus ya Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai walaupun rezeki kita sedikit lah Pak, ya.
Tapi asal halal itu akan membawa berkah. Berkahnya di mana? Anak muda diatur, rumah tangga tentram, tidak pernah ada ribut. Itu menandakan harta kita berkah. Kadang-kadang orang itu seneng nih, selamat dia di dunia ini, pengadilan dunia selamat, tapi pengadilan akhirat tidak selamat ya. Lolos dalam pengadilan dunia, pengadilan akhirat belum tentu lolos, tidak lolos sebelum ditaubati. Oleh sebab itu, makanan yang haram itu dampaknya luar biasa. Makanya ada kok beranian ke masjid, tidak? Enggak lah kalau orang sini, tempat saya itu. Nah, paling ketularan orang sini juga maksud saya. Nah itu dampaknya luar biasa, makanan yang haram. Makanya hati-hati. Orang nyuri bibit sawit, orang nyuri dodo sawit, wah selamat, tidak ketahuan. Sekarang dia imbasnya pula besok setelah orang itu tidak ada, imbasnya kepada anaknya. Harta kita mungkin bisa dicolong orang juga. Itu hukum apa namanya? Hukum karma, kita tahu. Nah, hukum karma. Oleh sebab itu kita kan menghindari hal itu agar hidup kita menjadi berkah. Itu ditanyakan, kemana harta kamu didapat dan kemana harta dibelanjakan. Sama, harta yang baik ditasarufkan kepada yang baik, harta yang buruk ditasarufkan kepada yang buruk. Kalau yang buruk didapat yang buruk, buruk dapat yang baik, itu sama wae. Nah, tidak ada bedanya. Yang terakhir, kata baginda kita Rasulullah SAW, yang akan dipertanyakan masalah ilmu. Wa madza amila fima alim. Ilmu kamu diamalkan untuk apa? Nah itu penting. Kita menuntut ilmu tapi ilmu itu tidak diamalkan, itu bahaya. Makanya ada doa yang sering kita baca, para ustadz-ustadz yang dibaca, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Gandengannya apa coba? Wariskon halalan atau thayyiban. Kan itu gandengannya. Karena imbasnya tadi itu kita mempunyai ilmu yang banyak, tidak dimanfaatkan, itu lebih bahaya. Oleh sebab itu, Pak, saya dulu dikasih tahu guru saya, Pak. Kita mempunyai ilmu, bisanya Fatihah, ya tak? Fatihah itu kita ajarkan kepada anak kita dulu, sebelum anak kita diajarkan orang lain. Ya tapi nengok orang tuanya yang cari nanti keliru-keliru mulu ya tak? Fatihahnya tidak pas mulu. Artinya kan Fatihah dalam sholat kan termasuk rukun, ya tak? Guru yang pertama adalah orang tuanya misalnya. Dia pertama kali mengajarkan Al-Fatihah sampai selesai fasihnya, tajwidnya pas. Kemudian setelah itu mampunya orang tua macam itu diserahkan kepada orang lain. Artinya kita sudah membekali anak kita ilmu yaitu berupa Al-Fatihah. Al-Fatihah di mana-mana digunakan. Dalam sholat itu sebagai rukun. Rukun harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, tidak sah. Ini air ini kalau ditawar dengan Fatihah, itu kan mujarab. Maka Al-Fatihah itu umul kita. Nah itu. Nah, jadi sebelum orang lain mengajarkan, ajarilah dulu anak kita. Kalau memang kita mampu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, diberikan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat apa? Sedikit ilmu kita, tapi kita lakukan. Ya walaupun tidak semuanya, ya. Kadang kita tahu ba'diyah sholat, ba'diyah isya itu kan pahalanya besar. Tahu gitu. Cuma setelah setelah sholat langsung pergi. Ya tak? Kata orang itu, kata kiai itu, Allahumma anta salam, kita baca gitu. Dia Allahumma lantas jalan. Ya. Lantas jalan ya. Nah itu. Tunggulah wiridan. Ya, apalah beratnya wiridan. Ya tak? Iya, setelah sholat langsung nak buru-buru apa juga di rumah tuh ya. Wiridan selesai, barulah pulang, baru sholat ba'diyah. Ya dah. Kalau ba'diyah selesai, tambahlah sholat witir. Kalau nanti malam tidak bisa bangun, walaupun 1 rakaat. Nampaknya tidak bisa bangun semua ini. Ya. Maka penggantinya sholat witir walaupun 1 rakaat. Nah itu masih mending daripada tidak sama sekali kan. Ya itu. Warzuqna thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang
yang bagus, yang halal. Tadi itu yang saya sampaikan. Wa amalan mutaqabbalan. Dan ilmu yang bisa diterima, amal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, insya Allah amal kita diterima. Tetapi kita ibadah itu harus yakin, berkeyakinan bahwa ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Jangan sampai ragu, terima apa enggak ya? Terima enggak? Ya enggak diterima nanti. Pokoknya lakukan apa yang kita bisa. Kita suruh sholat, sholatlah. Ya. Diterima salah enggak, terserahlah. Kita juga enggak mengharapkan pahala. Itu kata. Jadi tingkatan orang tuh memang beda-beda, Pak ya. Ternyata, Pak, tingkatan kalau dalam tasawuf itu, Pak, tingkatan orang yang paling tinggi ibadah yang tidak mengharapkan pahala. Itu tingkatan yang tinggi. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah ditanya, "Guru, kenapa guru kok enggak pernah dihinggapi lalat?" Nah, di dalam Manaqib Burdah beliau jawab, karena saya itu ibadah tidak mengharapkan pahala. Terserah Allah, yang penting perintah Allah saya laksanakan. Soal diganjar atau tidak, diberi pahala atau tidak, terserah. Masuk neraka terserah, masuk surga terserah. Pokoknya perintah Allah saya lakukan. Nah, yang kedua, ya orang yang ibadah tapi mengharapkan pahala. Seperti kita ini kan ibadah supaya jangan takut kalau nanti masuk neraka. Kita banyak-banyak ibadah itu. Makanya di dalam surat duha itu, Pak, itu sebenarnya kita baca waqiah itu. Ya, tujuannya apa coba? Pasti rezekinya biar dilancarkan, ya tak? Ternyata itu tingkatan yang paling rendah. Rendah. Karena apa? Karena dia ada harapan supaya rezekinya lancar. Tapi yang mending lah, Pak, daripada tidak pernah baca waqiah. Nah itu, tidak pernah membaca waqiah. Jadi ilmu manfaat, ilmu itu kita ini punya ilmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu bila amalin, kata Imam Ghazali, al ilmu bila amalin jununun. Orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan gilo. Jununun fununun. Orang gila itu macam-macam. Ada yang diem, gila juga. Ada yang mukuli orang lain, ya gila juga. Nama orang gila kan macam-macam, ya. Nah, kemudian wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa diamalkan tidak benar. Amal tidak tanpa ilmu tidak benar. Wal amalu bila ilmin la yakun. Sudah ada nih? Bentar lagi, Pak ya. Sabar, Pak ya. Bentar lagi. 1 menit lagi. 1 menit? Ya. Yo separuh lagi. Setengah menit lagi berapa? Amal kita ya, kalau sudah bunyi sudahlah, ya. Kita lanjutkan pada gelombang yang lain, ya. Kita sedikit lagi Pak ya. Wal amalu bila ilmi la yakun. Jadi amal kita beramal tapi tidak pakai ilmu. Itu tidak benar. Nah ini yang susah ini, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar ilmu. Kemudian dia pakai jubah, pakai sorban, sedih boleh. Ustaz, dia panggil, ini bahaya loh. Ya tak? Jadi kalau amal itu harus dengan ilmu. Sudah punya ilmu baru kita mengamalkan ilmu tadi itu supaya ilmunya al ilmu bila amalin kasajaratin bila samrotin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti apa namanya? Pohon yang rindang lebat tetapi tidak ada berbuah. Ya, nah itu untuk apa? Untuk teduh di waktu panas, kehujanan di waktu penghujan. Ya, nah itu maka banyak yang memang itu buah yang tanaman yang ada buahnya. Ya, kalau yang tidak ada buahnya ya tidak berbuah, ditunggu sampai hari kiamat ya tidak berbuah. Namanya untuk hiasan. Yang dimaksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Al ilmu bila amalin kasajaratin bila samroh. Bapak Ibu dan jamaah Masjid Al Ikhlas ayo Al Ihsan ini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tutur kata kami yang tidak berkenan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang istiqomah dalam pengajian ini diberikan umur panjang, dan kita juga mendoakan orang tua kita ini sudah diberikan umur panjang, manfaat, selamat kita semuanya di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.